Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anika Feby Kusuma Dewi dengan NIM 25170511202. Saya dari kelas 2K Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari UTS Agama Hindu. Soal pertama yaitu Brahma Widya. Seorang mahasiswa sains merasa bahwa konsep Tuhan dalam agama sering bertentangan dengan logika ilmiah. Ia mulai meragukan keberadaan Brahman sebagai realitas tertinggi. Pertanyaannya, bagaimana Anda menjelaskan konsep Brahman dalam Brahma Widya agar dapat dipahami secara rasional dan tidak bertentangan dengan pendekatan ilmiah? Jawabannya, dalam Brahma Widya, konsep Brahman sebenarnya tidak bisa langsung disamakan atau dipertentangkan dengan ilmu sains, karena keduanya membahas hal yang berbeda tingkatannya. Sains berfokus pada hal-hal yang bisa diamati, diuji, dan diukur, seperti materi, energi, dan hukum alam. Jadi, sains menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi. Sedangkan Brahman dalam ajaran Hindu adalah realitas tertinggi yang menjadi dasar dari segala sesuatu, tetapi tidak terbentuk, tidak terbatas ruang dan waktu, dan tidak bisa diukur secara fisik. Karena itu, Brahman bukan objek yang bisa diuji seperti dalam eksperimen ilmiah, melainkan lebih ke hakikat terdalam dari keberadaan itu sendiri. Kalau dilihat secara rasional, alam semesta ini memiliki keteraturan yang sangat konsisten, misalnya hukum gravitasi atau hukum alam lainnya yang selalu berlaku. Ilmu sains bisa menjelaskan polanya, tetapi tidak benar-benar menjawab dari mana keteraturan itu berasal secara paling mendasar. Disinilah Brahma Widya memberikan sudut pandang bahwa di balik semua keteraturan itu ada satu konsep dasar yang menyatukan semuanya, yang disebut dengan Brahman. Jadi, di Brahman bukan saingan sains, tetapi cara pandang filosofis yang menjelaskan lapisan yang lebih dalam dari realitas. Dengan cara ini, sebenarnya tidak akan bertentangan antara sains dan Brahman Widya. Sains bekerja di dunia yang tampak dan teratur, sedangkan Brahman Widya membahas makna dan hakikat di balik semua yang tampak itu. Keduanya justru bisa saling melengkapi karena sains menjelaskan struktur alam semesta, sementara Brahma Widya memberikan pemahaman tentang dasar keberadaannya. Soal kedua, Catur Purusa Arta. Seorang pengusaha muda sukses secara materi atau arti, tetapi kehidupannya penuh konflik keluarga dan kehilangan arah spiritual. Pertanyaannya, analisis kasus tersebut berdasarkan konsep catur purusa arta, bagaimana seharusnya keseimbangan antara dharma, arta, karma, dan moksa diterapkan? Jawabannya, kasus pengusaha yang sukses secara materi tetapi mengalami konflik keluarga menunjukkan ketidakseimbangan dalam catur purusa arta. Dalam agama Hindu, kehidupan ideal harus seimbang antara dharma, arta, kama, dan moksa. Pengusaha tersebut hanya mengajarkan akta atau kekayaan tetapi mengabaikan dharma sebagai dasar moral dan tanggung jawab. Akibatnya, meskipun secara ekonomi berhasil, kehidupannya menjadi tidak harmonis. Kama atau keinginan juga tidak terkontrol dengan baik sehingga menimbulkan konflik sementara aspek moksa atau spiritualitas tidak diperhatikan. Seharusnya arta dicari berdasarkan dharma, karma dikendalikan agar tidak berlebihan, dan kehidupan diarahkan juga pada tujuan spiritual agar hidup menjadi lebih seimbang dan bermakna. Soal 3, Pancayatnya. Di sebuah desa Bali, generasi muda mulai enggan terlibat dalam upacara yatnya karena dianggap membuang waktu dan biaya. Pertanyaan, jelaskan makna yat Pancayatnya dan bagaimana Anda meyakinkan generasi muda tentang relevansi yatnya dalam kehidupan modern. Jawabannya, Pancayatnya merupakan 5 bentuk persembahan suci dalam ajaran Hindu yang terdiri dari Dewa Yatnya, Resi Yatnya, Fitra Yatnya, Manusia Yatnya, dan Buddha Yatnya. Kelima yatnya ini bukan hanya sekedar upacara keagamaan, tetapi merupakan bentuk keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, guru, leluhur, dan sesama, serta alam semesta. Dalam konteks generasi muda yang mulai enggan mengikuti yatnya karena dianggap membuang waktu dan biaya, hal ini terjadi karena pemahaman yang masih terbatas pada aspek spiritual aja.
Padahal inti dari yatnya adalah pengorbanan tulus dan rasa syukur, bukan sekedar kemewahan upacara. Dalam kehidupan modern, nilai pancayatnya masih sangat relevan karena bisa diterapkan dalam bentuk sederhana seperti menjaga lingkungan sebagai buta yatnya, menghormati orang tua sebagai fitra yatnya, menghargai guru sebagai resi yatnya, membantu sesama sebagai manusia yatnya, dan beribadah kepada Tuhan sebagai dewa yatnya. Dengan pemahaman ini, generasi muda dapat melihat bahwa yatnya bukan sesuatu yang kuno atau sia-sia, tetapi justru menjadi dasar pembentukan karakter, kepedulian sosial, dan kesadaran spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, soal 4, Awatara dan Orang Suci. Seorang siswa menganggap kisah Awatara seperti Rama dan Krishna hanyalah mitos tanpa makna nyata dalam kehidupan sekarang. Pertanyaannya, bagaimana Anda menjelaskan konsep Awatara dan peran orang suci sebagai teladan moral dan konteks kehidupan modern? Jawabannya, kisah Awatara seperti Rama dan Krishna sering dianggap hanya sebagai mitos, padahal dalam ajaran Hindu, Awatara memiliki makna yang sangat mendalam sebagai manifestasi Tuhan yang turun ke dunia untuk menegakkan dharma dan membimbing manusia. Setiap kisah dalam kehidupan mereka mengandung nilai moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, seperti kesetiaan, keberanian, kebijaksanaan, dan pengorbanan. Misalnya, Rama yang menggambarkan sosok yang setia pada kebenaran meskipun menghadapi banyak cobaan, dan Krishna yang menunjukkan kebijaksanaan dalam menghadapi konflik kehidupan. Selain itu, orang suci dalam Hindu merupakan individu yang telah mendapatkan tingkat kesadaran spiritual tertinggi dan hidupnya menjadi teladan bagi masyarakat. Dalam kehidupan modern, konsep awatara dan orang suci tidak harus dipahami secara harfiah, tetapi sebagai simbol nilai-nilai kehidupan yang ideal. Dengan memahami hal ini, seseorang dapat menjadi kisah tersebut sebagai pedoman moral dan memahami tantangan hidup saat ini, sehingga ajaran Hindu tetap relevan sepanjang zaman. Soal kelima, yoga. Yoga, seseorang pekerja kantoran mengalami stres berat dan mencoba yoga hanya sebagai olahraga fisik tanpa memahami spiritualnya. Pertanyaannya, analisis praktik yoga tersebut berdasarkan ajaran Hindu, bagaimana integrasi antara aspek fisik, mental, dan spiritual dalam yoga yang benar? Jawabannya, dalam kasus pekerja kantorannya mengalami stres dan hanya mempraktikkan yoga sebagai olahraga fisik, hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang belum terham ajaran Hindu. Yoga sebenarnya bukan hanya aktivitas fisik, tetapi sebuah sistem spiritual yang bertujuan menyatukan tubuh, pikiran, dan jiwa. Dalam praktik yang benar, yoga berdiri dari aspek utama, yaitu asana sebagai latihan fisik untuk menjaga keseimbangan tubuh, dhyana sebagai meditasi untuk menenangkan pikiran, dan samadhi sebagai pencapaian kesadaran spiritual tertinggi. Jika yoga hanya dilakukan sebagai olahraga, maka manfaatnya hanya sebatas pada kesehatan tubuh tanpa memberikan ketenangan batin yang mendalam. Padahal tujuan utama yoga adalah mengendalikan pikiran agar seseorang mampu mencapai keseimbangan hidup. Integrasi yang benar dalam yoga adalah ketika seseorang menjaga tubuh tetap sehat, pikiran menjadi tenang, dan kesadaran spiritualnya berkembang sehingga mampu melihat kehidupan dengan lebih jernih dan tidak mudah tertekan oleh masalah duniawi. Selanjutnya, soal 6, Gayatri Sedana. Seorang remaja rutin melantunkan mantra Gayatri tetapi tidak memahami maknanya dan hanya melakukannya sebagai rutinitas. Pertanyaannya, jelaskan makna Gayatri Mantra dan bagaimana praktik Gayatri Sedana yang benar dapat meningkatkan kesadaran spiritual. Jawaban, Gayatri Mantra merupakan mantra suci dalam Hindu yang memiliki makna permohonan kepada Tuhan sebagai sumber cahaya kebijaksanaan agar pikiran manusia diterangi dari kegelapan ketidaktahuan.
Ketika seorang remaja hanya melantunkan mantra ini sebagai rutinitas tanpa memahami maknanya, maka praktik tersebut menjadi kurang bermakna secara spiritual. Di hati sedana yang sebenarnya harusnya dilakukan dengan kesadaran penuh, pemahaman terhadap arti mantra, serta ketulusan hati dalam memohon kebimbingan Tuhan. Dengan memahami maknanya, seseorang tidak hanya mengucapkan kata-kata, tetapi juga menghayati makna spiritual di dalamnya. Praktik ini dapat meningkatkan kesadaran spiritual karena membantu seseorang untuk membersihkan pikiran dari kebingungan, meningkatkan fokus, serta menumbuhkan kebijaksanaan dalam berpikir dan bertindak. Dengan demikian, gaya sedana bukan sekadar spiritual, tetapi sarana untuk membangun hubungan batin yang lebih dalam dengan Tuhan. Soal 7, Pancasrada. Seseorang memahami krisis Soal 7, Pancasrada. Seseorang mengalami krisis kepercayaan setelah mengalami musibah dan mulai meragukan hukum karma dan reinkarnasi. Pertanyaannya, analisis kasus tersebut dalam konsep Pancasrada. Bagaimana Anda menjelaskan kembali keyakinan terhadap karma pala dan punarbawa? Jawabannya, Pancasrada merupakan fondasi keyakinan dalam Hindu yang terdiri atas Atman, Karma, Pala, Punarbawa, dan Moksha. Dalam kasus individu yang mengalami krisis kepercayaan akibat musibah, hal ini menunjukkan terjadinya disorientasi pemahaman terhadap hukum karma dan reinkarnasi. Karma Pala dalam Hindu tidak bersifat melainkan bekerja dalam dimensi waktu yang kompleks, bahkan melibatkan kontinuitas kehidupan melalui konsep punarbawa. Oleh karena itu, suatu peristiwa tidak dapat dipahami secara parsial tanpa melihat keseluruhan proses sebab akibat yang lebih luas. Dengan memahami Pancasrada secara komprehensif, individu dapat mengembangkan perspektif yang lebih relatif terhadap kehidupan, menerima realitas yang lebih stabil secara emosional, serta memperkuat keyakinan bahwa setiap peristiwa memiliki keterhubungan dalam hukum kosmis yang adil. Soal 8, Catur Marga. Dua orang memiliki cara berbeda dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Satu melalui pelayanan sosial, satu lagi melalui meditasi. Pertanyaannya, jelaskan konsep catur marga dan analisis apakah kedua cara tersebut sama-sama benar menurut ajaran Hindu. Jawabannya, catur marga merupakan tempat jalur spiritual dalam Hindu, yaitu Bhakti Marga, Karma Marga, Jnana Marga, dan Raja Marga, yang masing-masing mempresentasikan pendekatan berbeda dalam mencapai kesadaran spiritual tertinggi. Dalam kasus dua individu yang menggunakan pendekatan berbeda, pelayanan sosial dan meditasi, keduanya secara prinsip berada dalam jalur spiritual yang sah. Pelayanan sosial mempresentasikan karma marga yang menekankan tindakan tanpa pamrih, sedangkan meditasi mempresentasikan Raja Marga yang berfokus pada pengendalian pikiran dan kompleksasi. Dalam perspektif Hindu, tidak terdapat hierarki absolut antar jalan spiritual karena setiap individu memiliki kecenderungan sumber yang berbeda. Oleh karena itu, validasi spiritual tidak menentukan oleh metode, tetapi oleh kesadaran, ketulusan, dan konsistensi dalam menjalankan jalan tersebut. Dalam kitab suci Hindu, seorang siswa hanya mengandalkan media sosial untuk memahami ajaran Hindu tanpa pernah membaca kitab suci seperti Weda atau Bhagavad Gita. Pertanyaannya, jelaskan pentingnya kitab suci dalam agama Hindu dan bagaimana cara menginterpretasikan ajaran kitab suci di era digital. Jawaban, kitab suci dalam Hindu seperti Weda dan Bhagavad Gita memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber utama ajaran spiritual, moral, dan filosofi hidup. Kitab suci menjadi dasar kebenaran yang tidak bergantung pada opini atau perubahan zaman. Jika seseorang hanya mengandalkan media sosial untuk memahami ajaran Hindu, maka ada resiko pemahaman yang tidak utuh atau bahkan salah tafsir
karena informasi di media sosial seringkali dipotong, disederhanakan, atau tidak memiliki konteks yang lengkap. Oleh karena itu, kitab suci tetap harus menjadi sumber utama dalam memahami ajaran Hindu. Di era digital, interpretif ajaran kitab suci tetap bisa dilakukan dengan bantuan teknologi, tetapi harus disertai dengan bimbingan guru spiritual atau pendeta agar pemahaman tetap benar. Dengan cara ini, ajaran Hindu dapat dipahami secara lebih dalam dan tidak hanya berdasarkan informasi yang diangkat. Soal terakhir, soal 10. Integrasi nilai Hindu dalam kehidupan. Seorang pelajar cerdas secara akademik tetapi sering berperilaku tidak jujur dan tidak menghormati orang tua. Pertanyaannya, analisis perilaku tersebut dengan mengintegrasikan konsep Dharma, yoga, dan mana seharusnya nilai-nilai Hindu membentuk karakter individu? Jawabannya, perilaku seseorang pelajar yang cerdas secara akademik tetapi tidak jujur dan tidak menghormati orang tua menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penerapan nilai-nilai Hindu dalam kehidupannya. Dalam ajaran Hindu, Dharma merupakan dasar utama yang mengatur perilaku manusia, termasuk kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan kepada orang tua. Tanpa Dharma, kecerdasan akademik tidak akan memberikan manfaat yang baik dan bahkan tidak menjadi alat untuk tindakan yang tidak benar. Selain itu, yoga dalam arti luas adalah bukan hanya latihan fisik, tetapi juga pengendalian diri agar seseorang mampu mengontrol emosi dan perilaku. Sadhana, atau keyakinan spiritual juga penting karena memberikan arah hidup dan kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Jika Dharma, Yoga, dan Sada diterapkan secara seimbang, maka seseorang tidak hanya menjadi cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang baik, bijaksana, dan memiliki kesadaran spiritual yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian paparan jawaban UTS Agama Hindu. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Om.